Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bertemu lagi dengan teman-teman meskipun via online. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas dan belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang kemampuan membaca ya dan juga memahami teks. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini adalah kita membahas tentang home learning seperti yang ada di silabus kita yaitu WFH ataupun SFH ya, School from Home. Oke, langsung saja pada pertemuan ini saya akan membacakan, kemudian teman-teman menyimak dan juga memahami apa yang ada di teks ini. Oke, judulnya My Experience of Home Learning. The pandemic forced us to do the things from home, avoiding get contact with others and get infected with the virus. I didn't go to school, but I had the home learning through online system. It was so fun because we could get the learning and assignments from teachers without risking ourselves by going outside. The teachers delivered the lesson with video webcam based example, Google Meet and Zoom meeting, also using learning Moodle. They also gave the assignments to us. We did, collected and sent them through email. On the next meeting, we discussed them and announced the marks so we could improve ourselves for a better results in the future. That was how I spent my days of home learning. Pembahasan teks ini ya menggunakan simple past tense karena menceritakan yang sudah terjadi atau pengalaman belajar di rumah akibat pandemi atau selama COVID-19 ini. Nah, kata pengalaman ini berarti sesuatu hal yang telah lampau, yaitu yang sudah terjadi atau yang kemarin, sehingga tense yang tepat adalah simple past tense. Oke. Jenis teks tersebut adalah recount text. Nah, yaitu teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang akan sesuatu hal. Tidak terdapat konflik yang dapat menggugah emosi para pembaca dalam teks ini. Karena tujuan dari recount text ini hanyalah menceritakan tentang sesuatu hal yang telah terjadi. Begitu. Nah, terjemahan dari apa yang saya baca tadi adalah pandemi ini memaksa kami untuk melakukan hal-hal dari rumah untuk menghindari kontak dengan orang lain dan terinfeksi virus. Saya tidak bersekolah, tetapi saya mendapatkan pembelajaran di rumah melalui sistem online. Itu sangat menyenangkan, atau belajar dari rumah secara online itu menyenangkan karena kami pun bisa mendapatkan pembelajaran dan tugas dari guru tanpa membahayakan diri sendiri dengan pergi keluar rumah selama pandemi ini. Nah, para guru juga menyampaikan pelajaran dengan berbasis webcam video seperti Google Meet, Zoom Meeting, atau dengan media e-learning seperti Moodle. Mereka atau guru-guru juga memberikan tugas kepada kami mengerjakannya, mengumpulkannya, dan mengirimkannya melalui email. Nah, pada pertemuan berikutnya, kami pun bahasnya dan mengumumkan nilai, sehingga kami dapat meningkatkan diri untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Itulah bagaimana saya menghabiskan waktu saya dengan belajar dari rumah. Oke. Strukturnya orientasi the pandemic forced us to do the things from home, avoiding get contact with others and get infected with the virus. Nah, jadi wabah pandemi COVID-19 ini
memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu dari rumah dan juga eh, menghindari kontak langsung eh, dengan orang lain, untuk menghindari atau eh, agar tidak terkontak langsung kepada orang yang terjangkit virus ini, sehingga kita juga tidak akan tertular seperti itu. Even I didn't go to school, but I had the home learning through online system. It was so fun because we could get learning and assignment from teacher without risking ourselves by going outside. The teacher delivered this lesson with video webcam based. They also gave the assignment to us. We did collect and send them through email. On the next meeting, we discussed them and announced the marks, so we could improve ourselves for a better results in the future. Nah, ini ya, apa kejadian yang dialami oleh saya yang saya ceritakan di pengalaman ini adalah saya tidak bisa berangkat atau saya tidak bisa beraktivitas di sekolah seperti sebelum pandemi gitu ya. Kemudian saya harus melakukan belajar dari rumah by online system atau dengan menggunakan uh, media online gitu ya. Kemudian it was so fun. Ya, meskipun begitu, dengan media online ini menyenangkan karena apa? Because we could get the learning and assignments from teacher. Karena kita juga mendapatkan pembelajaran dan juga tugas dari guru-guru kita, dari guru-guru saya without risking ourselves by going outside. Nah, tanpa harus membahayakan diri kita ya dengan keluar rumah. The teachers deliver the lesson with video webcam based. Nah, para guru ini menyampaikan pembelajaran atau pelajarannya melalui video webcam seperti tadi ya, seperti Google Meet, seperti Zoom Meeting ataupun media e-learning lainnya seperti Moodle. They also gave the assignments to us. Kemudian setelah menyampaikan materi atau pelajaran, guru-guru juga memberikan tugas gitu. Kemudian we did collect and send them through email. Dan kita atau saya mengirimkan tugas yang sudah saya kerjakan by email. On the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we discuss them and announce the marks. Nah, them ini dimaksudkan adalah kembali ke tugas yang lalu atau pekan lalu yang kita kerjakan, kemudian kita bahas dan juga announce the marks. Nah, kita umumkan atau kita cross check benar salahnya atau correctly ya. Kemudian kita bisa mengetahui nilai kita. So we could improve ourselves for a better result in the future. Jadi kita pun tetap bisa mengembangkan atau meningkatkan diri kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Reorientation di sini adalah that was how I spend my days of home learning. Jadi di sini menceritakan bahwasanya bagaimana saya menghabiskan waktu hari-hari saya dengan belajar dari rumah seperti itu. Okay. Next other article ini saya bacakan juga. Learning from home during the COVID-19 pandemic with her school closed, 6-year-old Morena strives to continue learning at home in Papua. Investigated Education Officer. Jayapura, Indonesia. This morning, 6-year-old Morena woke up at 7 a.m. just like she usually does. After showering and eating breakfast, she put on her school uniform and asked her mother to take her to school
in the hope that everything had gone back to normal. Jadi ini cerita dari Jayapura, Indonesia. Pagi ini Moraina, gadis kecil usia 6 tahun, bangun pagi ya jam 7, seperti just like she usually does, seperti aktivitas biasanya. Setelah Moraina showering, mandi, dan juga eating breakfast, dia makan pagi atau sarapan. She put on her school uniform. Dia mengenakan seragam sekolah gitu, and ask her mother to take her to school, dan meminta ibunya untuk mengantarnya ke sekolah, in the hope that everything had gone back to normal, dengan harapan bahwasanya segala sesuatunya berjalan seperti biasanya ya. But Morena was soon disappointed to find out that her school is still closed due to the pandemic. Akan tetapi Morena kecewa gitu ya, mendapati bahwasanya sekolahnya masih belum aktif kembali setelah atau selama pandemi ini berlangsung seperti itu. Morena is a student at the Kuncup Mekar Kindergarten in Jayapura. Nah, sebenarnya Morena ini adalah salah satu murid di Kuncup Mekar atau TK Kuncup Mekar di Jayapura. Since the Papuan government decided to close all schools in the province in March 2020, jadi sejak pemerintah Papua ini memberi kebijakan bahwasanya menutup semua sekolah atau lembaga pendidikan di provinsi sejak Maret 2020. She has been studying from home with her mother Maria Morin. Jadi dia belajar dari rumah dengan ibunya Maria Morin. Over 60 million students in Indonesia are temporarily out of school due to COVID-19, impacting their education in unprecedented ways. Jadi sekitar 60 juta murid ya atau siswa di Indonesia ini sementara ini diliburkan karena COVID-19 sebagai efek dari COVID ini. Pendidikan sementara dilakukan dengan belajar dari rumah gitu ya, atau diliburkan ya. Based on a survey of parents and students, the biggest obstacles that students face while learning at home is lack of internet access and electronic devices, cites UNICEF Education Specialist Nugroho Warman. Jadi berdasarkan survei juga kepada para keluarga dan juga orang tua siswa, sebagian besar dari masalah atau kendala ketika siswa itu belajar dari rumah adalah lack of internet access. Jadi ada kendala di kurangnya atau low-nya atau rendahnya internet access. Ada yang di pelosok dia tidak ada tidak ada wifi ya, sinyal susah seperti itu, dan juga electronic devices, perangkat elektronik ya, dan ini juga terjadi bahwa banyak
juga yang mengalami bahwasanya tidak semua orang tua atau keluarga memiliki handphone atau komputer seperti itu. Parents also have to focus on other obligations to support their family, which leaves them with less time to support their children. Jadi keluarga atau orang tua pun harus fokus juga ke ke keluarga mereka seperti ke anak-anak mereka, yaitu dengan mengurangi jadwal pekerjaan mereka dan meluangkan waktu mereka untuk tetap mensemangati anak-anak mereka selama belajar di rumah. In response, the government of Indonesia is broadcasting an educational TV program called Belajar dari Rumah, learning from home, through the TVRI network to help children learn from home. Jadi ada beberapa tanggapan ya dari pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah di bidang penyiaran dan juga pendidikan TV program. Melalui TV program yaitu program TV belajar dari rumah seperti TVRI Network ya, yang disediakan oleh siaran program TVRI ini untuk membantu siswa-siswa belajar dari rumah. Jadi TVRI ini memberikan program pendidikan bagi siswa-siswa belajar dari rumah, seperti itu. Atau menyediakan tayangan basic pendidikan gitu. The program, which is organized by the Ministry of Education, broadcasts show from Monday to Friday for school-age children from preschool to high school that cover a range of areas, including a parenting program. Jadi di tayangan ini atau program tayangan ini itu ditayangkan atau diatur oleh menteri atau pemerintah bagian pendidikan. Kemudian TV siaran ini ditayangkan mulai dari hari Senin, Monday, sampai Friday, Senin sampai Jumat, for school age children from preschool, jadi diperuntukkan oleh usia-usia sekolah, yaitu mulai dari preschool atau TK ya, sampai dengan high school, sampai dengan sekolah menengah atas, that cover a range of areas including a parenting program. Jadi di dalamnya juga memuat tentang program-program parenting seperti itu. Okay. The closure of school, therefore, doesn't mean the learning also stops. Jadi meskipun sekolah ini diliburkan sementara, bukan berarti bahwa pembelajaran juga berhenti gitu, atau stop gitu, atau tidak belajar gitu. Moraina, who will attend primary school soon, is still happily studying at home. Jadi Moraina ini masih menikmati atau having fun belajar dari rumah, tetap bersemangat dan juga senang ya belajar dari rumah. With her mother by her side, she regularly watches the belajar dari rumah program on TV and takes part in online learning when needed. Jadi dia Moraina ini dibimbing oleh mamanya juga menonton tayangan tadi ya, tayangan program TV belajar dari rumah program, dan juga sesekali belajar melalui online ya ketika Morena ini butuh gitu. While she's been at home,
Morena has also been active around the house. Jadi meskipun belajar dari rumah ini tidak melulu Morena hanya belajar gitu, tapi juga aktif melakukan aktivitas di rumah ya. She helps her mother bake, seperti Morena ini juga membantu ibunya melakukan baking ya, membuat kue, and has start dancing, kemudian belajar menari, a new hobby that she and her brother enjoy. Juga menikmati hobi yang baru dengan saudaranya juga supaya tetap enjoy. Just like other children her age, jadi seperti anak-anak sepantarannya gitu ya, atau seperti anak-anak yang lain, bahwa Morena ini staying at home hasn't been easy. Jadi sebenarnya tidak mudah gitu bagi Morena ya, seperti juga teman anak-anak yang lain. The past 2 months have felt like a long time for the little girl. Jadi meskipun ini 2 bulan tuh seperti berasa sangat lama bagi anak-anak yang notabene itu bisa melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. I don't like it because I can't see my friends and teachers, she said. Ya. Jadi saya tidak begitu senang gitu ya karena saya tidak bisa bermain dengan teman-teman dan juga guru-guru saya gitu. Ini Morena mengatakan hal itu. Her mother has also noticed that Morena appears bored at times and is eager to return to school. Jadi mamanya pun juga mengamati nih Morena itu seperti bosan gitu ya, bosan di rumah dan juga ingin segera kembali ke sekolah. I hope this virus will be gone soon, so all activities and everything else can go back to normal again, Maria said. Jadi mamanya Morena ini, Maria, ini juga mengatakan bahwasanya saya berharap bahwa virus atau COVID ini segera berlalu, kemudian segala aktivitas yang lain juga kembali normal seperti sedia kala, seperti itu. Oke, tadi sedikit sedikit materi dari saya tentang reading comprehension atau materi tentang membaca atau kemampuan membaca. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga belajar bagaimana mengucapkan atau pronunciation ya. Oke. Untuk evaluasi, teman-teman bisa menceritakan ya seperti tadi ya. Tadi kan basicnya seperti menceritakan aktivitas selama pandemi COVID ini, seperti learning from home gitu ya, atau belajar dari rumah. So, teman-teman bisa ceritakan minimal 5 kalimat saja dengan berbahasa Inggris, kemudian tulis dan juga kirimkan ke saya. Okay, thank you for your attention and I'm sorry if you found some mistakes from me. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.